Jadi memang syukur alhamdulillah ya apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini bukan hanya pemerintah sebenarnya, ini juga bahu-membahu dengan para pelaku usaha dan juga termasuk juga di dalamnya BUMN yang sudah memberikan iklim yang sangat kondusif bagi kita untuk membuat Indonesia menjadi negara tujuan investasi. Dan terkait dengan investasi Nestle ini akan melakukan kegiatan investasinya atau fasilitasnya yang keempat ini kan akan dibangun di kawasan industri Batang atau di Batang Industrial Park atau BIP. Dan tadi sudah disampaikan bahwa nilainya itu ya kalau dalam Swiss francs-nya itu sekitar 220 juta Swiss franc gitu ya. Dan ini meningkatkan kapasitas produksi Nestle yang sudah ada selama ini sebesar 25% dan ini sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan atau demand dari market kita di dalam negeri. Dan kalau kita bisa melihat dari eksistensi Nestle ini memberikan kontribusi yang luar biasa juga untuk mengangkat Swiss menjadi negara Eropa terbesar ketiga yang melakukan investasinya di Indonesia. Dan ini memberikan muatan yang lebih positif lagi sehingga kita punya nama yang lebih baik dan dunia internasional lebih percaya pada kemampuan kita untuk memberikan iklim investasi yang lebih baik. Baik Pak Nurul, ini apakah sebelumnya Nestle sempat mempertimbangkan lokasi lain sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di kawasan industri Batang ini? Ya, pada umumnya selalu mereka memberikan analisis dulu. Jadi biasanya memang selalu ada alternatif beberapa kawasan industri yang akan dijadikan sebagai fasilitas didirikannya industri mereka. Nah tentunya ini bisa dilakukan entah itu oleh perusahaan secara langsung atau dia meng-hire konsultan independen atau mereka bisa datang langsung kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan saran-saran di mana kira-kira itu bisa dilakukan. Dan tentunya dalam konteks ini mereka tidak hanya sekedar melihat tentang kawasan industrinya itu saja, dia akan memperhatikan hal-hal lain katakanlah yang berhubungan dengan konektivitas yang dimilikinya terkait dengan jaringan logistik yang ini akan berpengaruh terhadap cost pada akhirnya yang memberikan kontribusi terhadap harga akhir dari produk yang dihasilkannya. Nah khusus juga dengan Nestle ini karena sebenarnya produk yang akan dihasilkan nanti tambahannya 25% dari kapasitas yang mereka miliki ini untuk menghasilkan produk minuman. Ya, produk minuman termasuk diantaranya adalah Bear Brand, kemudian Milo dan juga Nescafe yang dilakukan di sana. Nah, sehingga dengan konteks itu mereka juga membutuhkan informasi ataupun supply dari sumber daya manusia yang bisa memberikan dukungan terhadap industri tersebut bisa berjalan di sana. Dan tentunya juga terkait dengan hal tersebut, konektivitas yang tadi kita lihat, misalnya katakanlah akses dia terhadap jalan, akses dia terhadap pelabuhan, akses dia terhadap rel kereta api yang bisa dijadikan sebagai sarana pengangkutan itu menjadi perhatian bagi mereka. Baik Pak Nurul, artinya melihat dari sarana dan prasarana yang tersedia, artinya Nestle ini langsung memilih ke kawasan industri Batang begitu ya untuk melakukan investasinya begitu Pak Nurul? Jadi Mbak, kalau kita bicara tentang kawasan industri di Batang, itu di Batang kawasan industri bukan cuma satu, ya bukan cuma satu. Jadi di Batang itu ada 3 kawasan industri. Yang pertama ya tadi kawasan industri Batang itu sendiri yang dipilih oleh Nestle. Kemudian ada lagi kawasan industri terpadu Batang. Ini yang dibangun bersama-sama oleh pemerintah dan BUMN untuk memfasilitasi investasi yang masuk ke Indonesia. Kemudian juga ada satu lagi ada apa namanya yang KIT Batang itu kita sebut Grand Batang City. Kemudian ada satu lagi kawasan industri Simbang Jati. Jadi di Batang itu sendiri ada 3 kawasan industri. Nah, Nestle mengambil itu di kawasan industri Batang, bukan di Grand Batang City atau bukan di kawasan industri yang selama Baik, ini banyak dibantu dipromosikan pembangunan infrastrukturnya juga oleh pemerintah. baik. Kalau untuk yang dipilih untuk Ini Nestle sendiri, iya, silakan Pak. ya artinya Mhm. ketika kita mencoba memberikan peluang kepada kawasan industri Batang yang kawasan industri terpadu Batang atau Grand Batang City, sebenarnya kawasan industri di Batang yang lainnya ini Mhm. juga mampu menarik perhatian investor untuk menempatkan fasilitasnya di sana. Karena terbukti dengan kawasan industri Batang yang bukan didukung, yang fasilitasnya dibangun sendiri oleh pelaku usaha private di sana, ini berhasil menarik Nestle untuk masuk berinvestasi di sana. Baik, kalau misalkan kita melihat investasi Nestle yang nilainya jumbo begitu ya Pak Nurul, ini untuk lokasi yang dipilih yaitu kawasan industri Batang, ini sudah terintegrasi dengan apa sih? Untuk Ya, mendukung sebenarnya kalau bisnisnya Batang Nestle? ini, iya, Batang ini karena memang lokasinya Batang itu sendiri yang memang sangat strategis, Mbak. Jadi tadi Baik. konektivitasnya. Jadi kalaupun mereka memilih di
kawasan industri yang manapun selama lokasinya berada di dalam Batang ini Mhm, sebenarnya dia punya nilai competitiveness yang tinggi karena mhm. ada daerah-daerahnya itu tersambung dengan jalan tol, kemudian juga dia punya akses yang mudah ke pelabuhan dan juga dia juga cenderung berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita bicara tentang logistik, entah dia berangkat ke timur ataupun ke barat, relatif ini berada di tengah-tengah. Jadi saya pikir ini analisa yang berdasarkan cost yang mungkin dikeluarkan sebagai bagian dari faktor produksi atas kesemua cost yang dikeluarkan, maka lokasi di Batang ini memang sangat strategis dan kompetitif, Mbak.